Shalom Sobat Muda dimanapun berada, penuh sukacita malam hari ini kita boleh bertemu secara online dalam ibadah pemuda GKST Ephatha. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita membawa ibadah ini ke dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang hari ini. Kami boleh dapat beraktivitas dan melakukannya semua dengan baik. Tuhan, pada malam hari ini kami akan beribadah pemuda. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, kita bersyukur jika malam hari ini kita boleh memuji Tuhan setelah seharian kita beraktivitas. Untuk itu saya ajak teman-teman semua mengangkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Sobat muda, di dalam kehidupan ini kita seringkali melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang juga kita lupa bersyukur akan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita hanya berfokus pada hal-hal besar yang ingin kita capai. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Dengan itu kita mengangkat satu pujian, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas hidup kami.
Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Ya Bapa, layakan kami di hadapan-Mu. Meskipun kami sadar kami telah berdosa dan kami tahu tidak ada Allah lain seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan memohon ampun kepadamu. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami ya Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemuda yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai pemuda-pemudi tebusan darahnya, sudah seharusnya kita melakukan segala perintah Allah dengan berpegang pada setiap firman yang kita baca. Untuk itu, saya ajak teman-teman mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah pemuda kita pada hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan dalam aktivitas kami yang berbeda-beda. Dan pada saat ini ya Bapa, dimanapun kami berada, baik kami yang beribadah secara berkelompok maupun kami yang beribadah secara pribadi, kami akan masuk dalam pembacaan firman dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu ada pada diri kami masing-masing, agar firman yang kami baca dan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami dan menjadi pedoman bagi masa muda kami. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Amsal 23 ayat yang ke-12 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati.
Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nats pembimbing pada renungan ibadah pemuda kali ini terdapat pada ayatnya yang ke-17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema renungan kita pada malam hari ini, masa depan menantiku dan menantimu. Bagi seorang pemuda dan pemudi, apa yang paling dikhawatirkan dalam hidup ini? Ya pasti kita semua mengkhawatirkan masa depan kita semua. Sebenarnya tidak hanya pemuda saja, orang tua pun masih mengkhawatirkan masa depannya. Masa depan merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan menjadi sebuah misteri dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang akan tahu bagaimana masa depannya. Pasti di antara kita semua tidak ada yang ingin masa depannya buruk, kan? Setidaknya kita menamakan pekerjaan atau usaha yang kita impikan, memiliki rumah, kendaraan pribadi, bahkan membangun sebuah keluarga bersama dengan orang yang kita kasihi. Masa depan yang Tuhan berikan bagi kita sungguhlah indah. Jika pada saat ini kita merasa tidak memiliki masa depan, apa yang membuat kita berpikir demikian? Apakah karena kita merasa tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti teman-teman lain? Atau apakah karena kita merasa harus bekerja lebih keras dari orang lain yang ada di sekitar kita? Atau mungkin karena kita merasa hidup ini tidak seberuntung orang lain? Ingatlah, setiap orang memiliki kesusahannya sendiri-sendiri. Belum tentu apa yang kita lihat saat ini sama seperti kenyataan hidup yang harus orang lain jalani. Terkadang sebagai seorang manusia kita hanya melihat segala sesuatu dari satu sudut pandang saja yang menurut kita itu benar. Kita terkadang melihat segala sesuatu melalui pemikiran kita saja. Bahkan apa yang kita pikirkan tidak selalu benar dan seperti kenyataannya. Setiap orang yang ada mengikuti ibadah online pada saat ini memiliki masa depannya sendiri-sendiri. Tuhan telah merendah masa depan kita sebaik mungkin. Masa depan yang tentunya penuh dengan kasih Tuhan. Namun untuk mewujudkan masa depan yang indah itu, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita juga perlu melakukan sebuah aksi dan tindakan untuk mewujudkannya. Misalnya, teman-teman yang masih duduk di bangku pendidikan belajar dengan sepenuh hati, dan mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga demikian, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Jika pada saat ini kita merasa kita harus bekerja keras untuk menggapai masa depan itu, maka bekerjalah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Sebab tidak ada sesuatu yang dapat terjadi dengan instan di dunia ini. Janganlah takut dengan masa depan yang menanti kita. Jika kita hanya berpikir kita tidak memiliki masa depan yang indah, kita sungguh sangat salah. Sebab ada tangan Tuhan yang sedang merendahnya. Kita tidak tahu seperti apa kita ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam berikutnya, 2 jam kemudian, bahkan hari esok kita tidak tahu bagaimana. Manusia hanya menduga-duga saja. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Tuhan bisa mengubah hidupmu bahkan keadaan saat ini. Ia bisa mengubahnya menjadi lebih indah seturut dengan kehendaknya. Datanglah kepadanya dan berdoalah selalu agar ia menguatkan dan meneguhkan kamu, agar kamu justru tidak jatuh ke dalam pencobaan. Raihlah masa depan itu dengan senyuman dan penuh pengharapan. Janganlah kamu mengeluh akan saat ini,
sebab kamu tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Sama seperti Yusuf yang harus melalui banyak ujian hingga akhirnya ia memperoleh apa yang ia inginkan. Selain berdoa, ia juga harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, sekarang janganlah kita hanya terfokus pada apa yang sedang terjadi. Janganlah pikiran kita hanya berpusat pada pemahaman jika kita tidak memiliki masa depan, sebab hidup kita tidak sama dengan yang lain. Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depan kita masing-masing. Kita harus melewati berbagai macam proses. Yakinlah bahwa masa depan itu sungguh ada dan sedang menantimu. Kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan pada saat ini dengan sebaik mungkin, dan yakin pasti usaha-usahamu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu tentang masa depan. Dan kami yakin ya Tuhan, firman yang kami baca pada saat ini tidak berlalu sia-sia, tidak menjadi sebuah pesan yang masuk saja di telinga kami dan keluar begitu saja, tetapi kami yakin firman-Mu ini diam di dalam hati dan pikiran kami, dapat bertumbuh di kemudian hari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Efata Palu, di dalam situasi yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, Kau berkatilah kami, setiap pemuda yang ada di dalamnya ya Bapa. Berkatilah kami yang sementara dalam proses pendidikan, baik kami yang berada di kota Palu ini maupun kami yang berada masih di kampung masing-masing. Kau berkatilah kami dalam cita-cita kami, usaha kami, menjalani proses pendidikan yang mungkin sekarang ini kami jalani sementara online ya Tuhan. Itu juga kami yang sudah bekerja, baik dimanapun kami berada, Engkau berkatilah pekerjaan kami, biarlah dari pekerjaan kami masing-masing ini mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kami, dan terlebih bagi keluarga kami dan bagi kelebaran kerjaan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga bagi teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan yang kehilangan pekerjaan akibat situasi saat ini. Ya Bapa, kami yakin di dalam situasi seperti itu ya Bapa, kami kadang-kadang merasa berputus asa, kami tidak tahu masa depan kami bagaimana, tapi kami punya Tuhan yang hebat yang bisa mewujudkan semua impian kami ya Tuhan. Dalam proses kami mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau bantulah kami ya Tuhan, berkatilah segala usaha-usaha yang kami lakukan, doa yang setiap teman-teman panjatkan kepadamu jawab ya Tuhan. Biarlah kami yang mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang selayaknya, yang pemberian dari Engkau ya Tuhan. Dan jika saatnya kami menerima pekerjaan itu, kami dapat melakukannya dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang tua kami, bagi keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada. Engkau berkatilah ya Tuhan pekerjaan orang tua kami, berkatilah adik-adik kami baik yang dalam pendidikan, saudara-saudara kami yang dalam pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi situasi saat ini, berkatilah para pemimpin-pemimpin, dan kiranya para pemimpin dapat mengambil keputusan dengan baik untuk menentukan kemana arah bangsa kami akan menjalani kehidupan yang saat ini. Dan kiranya rencana-rencana itu dapat sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, mungkin sakit pada minggu sepanjang ini, pada minggu kemarin ya Tuhan, Engkau sembuhkanlah penyakit-penyakit yang diderita melalui pengobatan, melalui makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Berkati juga perawat yang merawat teman-teman yang sakit, agar selalu dikuatkan dan dijauhkan juga dari segala macam penyakit.
Berdoa juga bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kiranya umur panjang, kuat, sehat selalu menjadi milik mereka dan Engkau selalu memberkati mereka. Ya Tuhan, masa depan kami, anak-anak-Mu pemuda GKST Jemaat Efata Palu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tunduklah di hadapan Allah karena Ia hendak memberkatimu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sobat muda dimanapun berada, puji Tuhan kita boleh melaksanakan ibadah kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua diberkati dengan pujian dan firman yang telah kita dibawakan. Kita berjumpa minggu depan di channel yang sama. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan tetap bersukacita. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat lagi satu pujian, Hati yang Gembira. Dari awal